Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian, para peserta PPG Daljab tahun 2020. Semoga semuanya tetap sehat selalu, jaga kesehatan fisik, jasmani dan rohani, jaga kesehatan laptopnya juga kesehatan kuotanya juga. Semoga semuanya dilancarkan ya dalam setiap tahapan kegiatan PPG Daljab tahun 2020. Nah baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan gambaran tentang daring yang kedua, tahapan daring yang kedua yaitu pendalaman materi tentang pengembangan perangkat pembelajaran. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Nah, kemarin itu saya memaparkan baru bagian pendahuluan ya. Baik, nah kita mulai dari pendahuluan saja dulu. Di sini kita ulas lagi. Di sini di pendalaman materi pengembangan perangkat pembelajaran ada beberapa tahapan yang harus Ibu dan Bapak lalui, yang harus dikerjakan beserta tugas-tugasnya. Itu ada 8 tahapan, dimulai dari pendahuluan pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, FPP, bahan ajar, LKPD, media, evaluasi, video praktik, dan review awal. Nanti kelengkapan perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama, pendahuluan. Nanti di dalam pendahuluan ini ada pengantar, ada bahan pembelajaran, kemudian juga di bagian introduction-nya ada pendahuluan, ada webmeet. Nah, nanti webmeet yang digunakan ini yang Google Meet itu karena mungkin ini evaluasi dari daring yang kemarin yang pertama itu di LMS ketika menggunakan BBB itu banyak kendala ya. Sementara ketika menggunakan Google Meet ini alhamdulillah agak lancar gitu. Walaupun memang kondisi dari signal dan sistem juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran webmeet ini. Tapi sejauh ini saya rasa normal gitu, normal menggunakan Google Meet. Kemudian nantinya setelah itu di sini ada connection, ini koneksi. Koneksi ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus Ibu Bapak jawab. Nanti di dalam LMS-nya ada beberapa pertanyaan. Kemudian aplikasi ini berupa diskusi, ini juga sama berupa ada pertanyaannya di dalamnya. Nanti di sini Ibu dan Bapak harus mendiskusikan tentang topik yang ada di dalam diskusi ini. Misalkan di sini diskusi pengalaman menyusun dan mengimplementasikan RPP. Nanti Ibu dan Bapak diminta untuk menuliskan topik diskusi dan juga berdiskusi tentang hal ini. Kemudian yang ini analisis kurikulum dan program semester. Nah, di diskusi ini juga nanti kalau misalkan dosen meminta produk, kita harus mengupload produknya gitu. Atau kita harus membuat produknya. Ini jika ya, kalau tidak, kalau dosen tidak meminta untuk membuat produknya di sini gitu, tidak usah. Kemudian nanti setelah itu refleksi pembelajaran ini berisi pertanyaan-pertanyaan setelah kita mempelajari atau memahami materi dari mulai pengantar, kemudian webmeet sampai diskusi ini. Kemudian nah, di akhir kegiatan itu nanti ada webmeet lagi. Kemudian ada ini produk analisis kurikulum. Ini produk analisis kurikulum misalkan ini adalah di dalamnya itu ada dokumen atau format analisis kurikulum yang harus kita buat dan juga promes misalkan. Nah di sini kita mulai menyusunnya itu sebenarnya dari sini, dari mulai diskusi, ketika berdiskusi baik itu dengan dosen ataupun dengan sesama peserta. Nah, kita menyusun di sini analisis kurikulum dan promes itu. Nanti hasilnya diupload di sini di produk analisis kurikulum. Di produk analisis kurikulum. Nah, itu untuk bagian pendahuluan. Dan sekarang masuk ke bagian yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini maaf sebelumnya tadi ya, yang pendahuluan. Pendahuluan ini dilakukan selama 1 hari. Kemudian yang kedua, sekarang rencana pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan atau harus diselesaikan selama 2 hari.
Nah, di sini kita nanti diminta untuk membuat 3 RPP daring yang dikembangkan dari RPP konvensional. Jadi bukan RPP daring yang satu lembar ya, yang ada 3 komponen. Hanya tujuan, kemudian kegiatan pembelajarannya, dan juga asesmen atau kegiatan evaluasinya, bukan seperti itu. Tapi dikembangkan dari RPP konvensional yang komponennya lengkap, namun dibuat versi daring gitu. Nah, kegiatannya hampir sama dengan pada kegiatan pendahuluan. Ada bahan pembelajaran, ada webmeet, ada koneksi, kemudian ada diskusi di sini, diskusi tentang desain pengembangan, diskusi tentang desain RPP 3 pertemuan daring, kemudian juga ada refleksi, ada webmeet penutupnya atau webmeet refleksinya, kemudian di setiap bagian akhirnya kita diminta untuk mengunggah produk. Jadi produk yang dimintanya produk RPP. Kita harus mengupload 3 RPP daring yang sudah kita susun di sini. Gitu. Dan masalah RPP ini berdasarkan pengalaman saya, itu RPP-nya itu harus berbeda antara dalam satu kelas ya, harus berbeda antara satu peserta dengan peserta lainnya. Kalau di kelas saya kemarin itu ditentukan oleh dosen. Jadi dosen yang menentukan RPP yang akan kita susun itu RPP kelas berapa, tema berapa, subtema berapa, pembelajaran berapa. Jadi tidak akan ada yang sama dalam satu kelas RPP-nya. Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiganya, bahan ajar. Nah, bahan ajar ini diselesaikan dalam waktu 2 hari. Bahan ajar ini bisa berbentuk modul, bisa juga handout, atau juga bisa berbentuk PowerPoint. Tapi PowerPoint-nya ini harus multi ini ya, harus bisa di print mungkin kalau secara offline oleh siswa, atau juga bisa digunakan PPT-nya itu secara daring kalau PowerPoint. Dan apakah itu misalkan mau menggunakan log, mau menggunakan Moodle, mau menggunakan Google Classroom, mau menggunakan Edmodo, ataupun bisa dengan Flip HTML ya, Flip HTML 5 ini silakan mau menggunakan aplikasi apa untuk bahan ajar daringnya itu. Kalau saya sendiri kemarin saya membuat handout, kemudian nanti handoutnya itu saya upload di Google Classroom, kemudian nanti diunduh oleh siswa gitu. Dan juga bisa dibaca secara online juga oleh siswa gitu. Silakan itu sesuai ibu dan bapak saja mana yang lebih mudah gitu. Dan tahapan-tahapan di bahan ajar ini hampir sama dengan tahapan-tahapan sebelumnya di LMS-nya. Kemudian nanti di akhir seperti biasa kita harus mengupload produk bahan ajar. Sini 3 produk bahan ajar. Ini diselesaikan dalam waktu 2 hari. Kemudian yang keempat ada LKPD. LKPD lembar kegiatan peserta didik. LKPD ini harus diselesaikan dalam waktu 1 hari. Dan LKPD-nya itu harus bisa dikerjakan baik itu secara daring maupun luring. Nah, silakan nanti Ibu dan Bapak bisa menggunakan aplikasi apa yang cocok sesuai kebutuhan Ibu Bapak dalam mengembangkan LKPD ini. Ini semuanya ya, dari mulai RPP, bahan ajar, LKPD, ini semuanya harus sinkron. Jadi kita nanti muaranya itu ada di sini. Pertamanya RPP dari RPP kita turunkan bahan ajarnya, kemudian kita turunkan LKPD-nya seperti apa, sampai nanti terakhir evaluasinya harus sinkron ya. Jadi media evaluasinya harus sinkron. Kemudian yang kelima ada media pembelajaran. Nah, medianya itu harus bisa digunakan dalam pembelajaran daring. Misalnya PowerPoint, video scribe, video animasi, virtual laboratory, atau augmented reality. Nah, silakan mana yang menurut Ibu dan Bapak ini paling mudah atau juga yang Ibu Bapak kuasai gitu. Kalau saya sendiri, saya menggunakan video scribe dan video animasi. Jadi, saya upload videonya di YouTube, kemudian nanti siswa diminta untuk membuka linknya dan menonton video YouTube tersebut. Terus sambil diberikan pengarahan itu tentang materinya. Kemudian ini produk media sama ya, tiga media yang harus nanti diupload di produk medianya.
Kemudian juga yang selanjutnya ini evaluasi pembelajaran. Ini evaluasi pembelajaran dilaksanakan atau diselesaikan dalam waktu 2 hari. Ini masih sama dengan tahapan-tahapan sebelumnya di LMS-nya, kemudian di akhir kita harus mengupload produk evaluasi pembelajaran. Berupa 3 produk evaluasi sesuai dengan RPP yang kita susun, yaitu semuanya 3. Nah, langkah selanjutnya atau tahapan selanjutnya yang ketujuh, video praktik pembelajaran. Untuk video ini tahapannya sama dengan di LMS yang sebelum-sebelumnya, dan nanti di akhir kita harus mengupload produk video praktik pembelajaran. Nah, aturannya di sini, ketentuannya, video praktik itu dibuatnya hanya untuk satu pertemuan. Jadi nanti dari 3 RPP yang disusun itu dipilih satu. Teknis pemilihannya apakah ditentukan dosen atau kita milih sendiri, tergantung dari dosennya juga. Kemudian video itu harus diedit menjadi 7-10 menit, tapi tahapan-tahapan penting dalam kegiatan pembelajarannya itu harus terlihat dalam durasi ini, dalam durasi video 7-10 menit tersebut. Itu kita atur-atur saja, kita edit videonya sehingga muncul nanti mana kegiatan pendahuluannya, mana kegiatan intinya, mana kegiatan penutupnya gitu. Tinggal kita pinter-pinter ngedit aja nanti videonya itu seperti apa. Itu tahapan yang ketujuh ya, video praktik pembelajaran. Dan yang terakhir ini ada review awal kelengkapan perangkat pembelajaran dan video praktik pembelajaran. Jadi ini direview nanti oleh dosen bersama mahasiswa tentang kelengkapan perangkat pembelajaran yang semuanya harus ada 3 ya, 3 perangkat pembelajaran dan juga 1 video praktik pembelajaran itu. Nanti di akhir di sini masih sama nih, ada produk peserta ya, produk peserta tentang refleksi, tentang review awal ini. Nah, mungkin itu ya Ibu Bapak sekalian, apa saja tahap-tahapan yang harus nanti Bapak Ibu kerjakan di pendalaman materi. Secara keseluruhan seperti itu. Ya memang mungkin ya sedikit saya memberikan gambaran bahwa di tahapan ini kita harus ekstra, kita harus memperlihatkan totalitas kita, karena memang di tahapan ini cukup menguras tenaga, menguras pikiran, menguras waktu, menguras kuota juga menurut saya, karena kita mencari sumber referensi itu kesana kesini, baik siang maupun malam. Begadang itu tidak bisa dihindari di sini. Kita pasti akan begadang, tetap jaga kesehatan, silakan atur waktu, manajemen waktunya dengan baik agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Baik, mungkin itu saja ya Ibu dan Bapak sekalian. Mohon maaf kalau dalam memberikan gambaran atau memaparkannya banyak kekurangan, karena saya sendiri sebenarnya masih mengerjakan sekarang ini, baru di tahapan evaluasi pembelajaran, baru di sini ya, ini belum selesai. Hari ini hari terakhir saya harus menyelesaikan tugas evaluasi pembelajaran itu, dan nanti hari Senin itu sudah masuk ke pembuatan video praktik pembelajaran, syutingnya entah mau di sekolah atau di rumah. Baik, mungkin itu saja ya Ibu Bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.